Kau, apa yang kau lakukan? Membuat keributan karena hal sepele. Aku hanya akan membayar kerusakannya kan? Apakah ini sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang? Suami. Aku datang. Suami. Suami, bukankah kau sedang lembur? Siapa dia? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Karena kau sudah melihat kami. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Mari kita bercerai. Cerai. Kita sudah menikah selama 3 tahun. Apakah kau pikir kau sudah adil padaku? Bau kemiskinan murahan. Benar-benar menjijikkan. Sekarang aku mengerti. Cingyan, mengapa dia tidak menyentuhmu selama 3 tahun? Sakit hanya melihatnya. Ini adalah karma kehidupan nyata. Dan itu datang dengan cepat. Suamimu sangat menyukaimu. Aku sangat iri padamu. Shenshi, aku sebentar lagi akan menjadi ketua sebuah perusahaan. Dan kau tidak lebih dari seorang pedagang kaki 5 kotor. Apa kau pikir kau pantas untukku? Hanya seseorang seperti Zuefu, seorang desainer peraih medali emas dari keluarga terpandang, yang pantas untukku. Shenshi, bersikaplah masuk akal. Kalau begitu, ambil surat cerai ini dan tanda tangani. Ayo bawa aku pulang. Aku menyesalinya. Shensu, kakak keempat Sensi, seorang petinju profesional. Shen Hao, kakak ketiga Sensi, seorang juara balap internasional. Shen Feng, kakak kedua Sensi, seorang jenius piano. Sensi, kakak sulung Sensi kedua Ruxian. Kakak tertua, kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat. Kalian akhirnya di sini. Bantu dia berdiri. Adik kecil, adik kecil. Keluarga Wang berani menggertakmu seperti ini. Aku ingin membekukan semua aset mereka. Dengarkan aku, adik kecil. Saudara-saudaraku sangat peduli padaku. Aku sama sekali tidak bisa membuat kesalahan karena dorongan hati dan melibatkan mereka. Kakak. Aku hanya kembali untuk berkemas barang-barang pribadiku. Jangan ikut campur. Sama sekali tidak. Mengapa masalah ini harus begitu saja dihentikan? Kamu setuju kan? Tepat sekali dia menggertakmu seperti ini. Dan kita biarkan saja. Tepat sekali itu tidak mungkin. Cukup, aku bilang tidak perlu. Maka tidak perlu. Jika begitu, kakak tertua akan membantumu mencari pengacara perceraian terbaik. Aneh. Kemana perginya draft desainku? Pelacur ini berani menyewa orang untuk memukuli aku dan Zuefu. Aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja selesai. Aku tidak hanya akan memastikan dia tidak mendapatkan sepeser pun. Aku juga akan membuatnya membayar ganti rugi 2 kali lipat. Benar. Bahkan kakak Zuefu, anggota keluarga Shen ini terluka. Jika keluarga Shen yang asli tahu, itu pasti akan memengaruhi pernikahan kakak. Kita harus membuat Shen Shi
meminta maaf secara pribadi kepada kakak Suefu. Aku akan mencarinya sekarang juga. Kakak Suefu, apakah ini desain barumu? Ini benar-benar indah. Kakak Suefu. Rongrong itu. Bibi. Terima kasih atas perhatianmu. Ketika Cengyan dan aku sudah merasa lebih baik, aku akan mengajakmu keluar untuk makan. Kita akan pergi ke Nancheng untuk makan di restoran paling mewah. Saudara-saudara, aku harus istirahat sekarang. Adik kecil, istirahatlah yang nyenyak malam ini. Pengacaramu akan tiba besok. Baiklah. Aku akhirnya tahu kemana perginya naskahku. Katakan padaku, siapa yang menargetkan kita berempat? Siapa peduli siapa dia? Bagaimanapun mereka tidak akan terus membantu Shenxi selamanya. Itu benar. Lain kali, aku tidak mungkin akan membiarkannya. Seberuntung ini lagi. Suami, berhentilah memikirkannya. Tidurlah sekarang. Tidur. Siapa? Apa yang kau lakukan? Tidur. Gu Tingchen seorang pengacara paruh waktu dan orang terkaya di dunia. Gu Tingchen. Gu Tingchen, benar-benar kau. Bagaimana kau bisa muncul di sana kemarin? Mengapa kau kembali ke negara ini tanpa memberitahuku? Mengapa kau tidak ada kabar sama sekali selama bertahun-tahun ini? Dan Kamu masih sangat tidak sabar. Sekarang kita punya banyak waktu. Aku akan memberitahumu perlahan. Alasan aku muncul di keluarga Wang kemarin. Tentu saja untuk mencarimu. cepat beritahu aku. Itu untuk membantumu menyelesaikan masalah perceraian dan sekalian mengumpulkan beberapa bukti. Sekarang kakakmu telah sepenuhnya mempercayakanmu kepadaku, pengacara peraih medali emas ini. Tapi bukankah kau belajar manajemen perusahaan di luar negeri, berencana mewarisi perusahaan keluarga Gu? Itu adalah rencana awal. Tapi, orang yang aku suka, aku ingin menjadi seperti dia dan melakukan apa yang aku suka. Kau punya seseorang yang kau sukai. Ya, orang yang aku suka, menyukai wirausahawan yang mandiri. Jadi aku belajar di luar negeri dan melanjutkan pendidikanku, bersiap untuk kembali ke rumah dan melamarnya. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia sudah menikah ketika aku kembali. Sepertinya kita sama. Kita berdua memiliki kisah cinta yang sulit. Tapi itu tidak masalah. Kau harus mengucapkan selamat tinggal pada orang yang salah sebelum kau bisa bertemu dengan orang yang tepat. Aku harap kita berdua bisa menemukan kebahagiaan pada akhirnya. Aku juga berharap begitu. Aku membuat janji yang sungguh-sungguh kepada kakakmu untuk membantumu menyelesaikan segalanya. Besok adalah saat aku menyelesaikan untukmu masalah pertama. Apa yang akan kau lakukan? Kamu akan tahu ketika saatnya tiba. Nyonya, bagaimana menurutmu tentang rasa makanan restoran ini? Rasanya benar-benar enak. Jika kau suka makanannya, kita akan datang setiap hari. Shenxi, bagaimana kau bisa ada di sini? Ikutlah denganku. Kau tidak mungkin di sini untuk meminta uang kepada kakakku kan? Jika kau bercerai, keluarga Wang kami tidak akan memberimu sepeser pun tambahan. Restoran kelas atas seperti ini, kau tidak pantas datang ke sini. Segera pergi dari sini. Wang Chengyan, jangan kau lupakan. Kita belum mendapatkan akta cerai. Dan kau terang-terangan membawa Liu Zuifu memamerkan diri kalian di mana-mana. Apakah kau takut orang lain tidak tahu bahwa kau berselingkuh? Tentu saja pernikahan ini harus berakhir. Tapi kau harus minta maaf pada Zuefu dulu. Aku rasa kesempatanmu ini cukup cocok. Cepat berlutut dan minta maaf padanya. Siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak liar di wilayah keluarga Guku? Ibu restoran ini milik keluarga Gu. Mungkinkah dia tuan muda dari keluarga Gu? Keluarga Gu adalah yang terkaya di seluruh provinsi. Pengaruh mereka bahkan lebih besar daripada keluarga Shen. Jika kita menyinggung perasaannya, keluarga Wang kita akan tamat. Tuan muda Gu, tolong jangan salah paham. Putraku tidak menindas siapapun.
Shenshi Jalang ini yang berbuat mesum di luar. Kenapa aku dengar bahwa yang berselingkuh adalah putramu? Selain itu, orang yang dia selingkuhi adalah orang yang tepat di sampingmu ini. Nona Liu Xuanfu. Tuan muda Gu itu tidak benar. Qingyan dan aku sama sekali tidak bersalah. Shenshi inilah yang curang lebih dulu. Selain itu, Shenshi memfitnahku. Aku tidak suka kamu berdiri saat berbicara denganku. Tuan muda menyuruhmu berlutut. Sisi, jangan takut. Aku akan melindungimu dengan baik. Hari ini, jika kamu punya dendam, balas dendamlah. Jika kamu telah dizalimi, carilah keadilan. Bajingan. Shenshi, jangan cari masalah. Wang Qingyan, apakah kau lupa bagaimana kau memperlakukanku selama 3 tahun terakhir ini? Shenshi, alasan kau menjadi seperti ini hari ini sepenuhnya adalah kesalahanmu sendiri. Apa hubungannya itu denganku dan Qingyan? Aku bisa menjamin semua orang di sini bahwa jika Shenshi tidak senang hari ini, tidak satu pun dari kalian boleh berpikir untuk meninggalkan ruangan pribadi ini. Jangan takut. Aku di sini. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi dimanipulasi oleh orang lain. Permisi semuanya. Aku lupa memperkenalkan diri. Aku adalah pengacara perceraian Shenshi. Perjanjian perceraian. Aku sudah mengatur seseorang untuk mengirimkannya kepada Tuan Wang. Ayo pergi. Kau berani menuntutku. Berlututlah. Tuan muda kami berkata bahwa hari ini kalian berdua harus mencuci semua piring sampai bersih sebelum pergi. Shenshi, karena kau berani memperlakukanku seperti ini, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Begitu aku melepaskan pengaruh yang kumiliki atas dirimu. Tunggulah untuk dihancurkan dan kehilangan semua reputasi. Sisi, apakah kamu suka hadiah yang aku siapkan untukmu? Gu Tingchen kebaikan besar, tidak perlu ucapan terima kasih. Kalau begitu, apakah kamu siap untuk menerima hadiah kedua? Kau menyiapkan satu lagi. Kejutan misterius untukku. Tutup matamu. Baiklah. Ulurkan tanganmu. Pegang tanganku erat-erat. Kemana kau membawaku? Kamu bisa membuka matamu sekarang. Ibu ayah. Kalian akhirnya kembali. Sudah 3 tahun, aku sangat merindukan kalian. Gadis bodoh. Jika kau tidak bersikeras menikahi Wang Qingyan itu, bagaimana mungkin kita terpisah selama 3 tahun? Benar. Untuk menghindari tekanan padanya, kamu sengaja menyembunyikan identitasmu. Tapi bagaimana dia memperlakukanmu? Kali ini, ayah akan memesan hotel terbesar di Nanchen untuk mengadakan perjamuan kembalinya putri keluarga Shen. Mari kita lihat siapa yang berani menggertakmu saat itu. Tapi ayah ingin. Shishi, apakah kau masih mencoba untuk terus menyembunyikan identitasmu? Orang-orang ini terlalu sombong. Jangan khawatir, ibu dan ayah pasti akan membelamu. Tidak, ibu. Maksudku adalah, aku sedang memproses perceraian. Perjamuan kepulangan, mari kita adakan setelahnya. Surat cerai saya sudah selesai. Benar. Tingchen, kudengar kau saat ini menangani gugatan cerai Shishi. Kalian berdua sudah saling kenal sejak kecil. Kali ini, kau harus menanganinya dengan serius. Bibi dan Paman, mohon yakinlah, aku pasti tidak akan membiarkan Sisi menderita ketidakadilan apapun. Baiklah, baiklah. Duduk dan makanlah. Ayo. Semuanya makanlah. Shishi, ini Sisi, ini adalah kesukaanmu. Tulang ikannya sudah dihilangkan. Makanlah. Ini ambillah. Benar. Untuk jamuan kepulangan Shishi, kita harus mengirim undangan kepada keluarga Wang. Aku ingin dia tahu apa akibat dari menindas.
Nona muda keluarga Shen kita. Sisi, kamu sedang menjadi tren di pencarian populer. Semua orang di internet saat ini menyebarkan rumor perselingkuhan pernikahanmu. Itu sudah mencapai nomor 1 di pencarian populer. Menurutmu siapa yang menyebarkan rumor di belakangmu? Saya tahu siapa di balik masalah ini. Tapi, sekarang bukan saatnya untuk membalas. Biarkan berita ini beredar sebentar lagi. Ibu dan ayah mari kita makan. Beraninya mereka memfitnahku. Mengklaim saya berselingkuh dengan majikan saya, Liu Xuefu. Ketika kamu tahu bahwa Xiao Di adalah kepala juri kompetisi desain internasional, sipil. Biro urusan sipil. Shenxi, bukankah kau menginginkan rumah itu? Bukankah kau menginginkan tabungan itu? Kenapa sekarang kau tidak menginginkannya lagi? Mengingat status saya meremehkan hal-hal seperti itu. Saya hanya lebih takut dicengkeram oleh anjing tak tahu malu. Shenxi, mulutmu benar-benar menantang. Apa? Menyamar sebagai putri keluarga Shen lagi? Bukankah begitu? Tepat sekali. Xuefu kita sebentar lagi akan diakui sebagai anak angkat Nyonya Shen. Dia adalah putri sejati keluarga Shen. Ibu mengadopsi anak perempuan baptis. Mengapa saya tidak tahu tentang ini? Shenxi, jika kau berlutut dan meminta maaf padanya sekarang juga, aku bisa mempertimbangkan masa lalu, hubungan kita, dan membiarkan Xuefu memaafkanmu. Kalian semua ini apa? Beraninya kalian menyuruh Sisi berlutut. Dan kau ini siapa? Seorang pengacara payah. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Lagi pula terakhir kali kau mempermalukanku. Aku belum menyelesaikan urusanku denganmu. Ya. Dia hanya seorang pengacara kecil. Bagaimana kalau begini Wang Chengyan? Karena Liu Xuefu akan segera memasuki keluarga Shen, maka di perjamuan adopsinya, saya akan berlutut dan meminta maaf kepadamu. Bukankah itu akan memberimu lebih banyak kehormatan? Tidak. Aku ingin kau berlutut dan meminta maaf sekarang juga. Chengyan, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tunggu sampai kau menjadi putri sejati grup Shen. Aku akan memastikan seluruh hidupmu tenggelam dalam anggur merah dan sebatu. Tunggu saja. Toko pakaian. Pakaian itu sangat cocok untukmu. Nona pakaianmu. Aku akan pergi membayar sebentar lagi. Baiklah. Hari ini benar-benar sial. Aku bertemu Shenxi kemanapun aku pergi. Sungguh menjijikkan. Shenxi, Chengyan dan aku baru saja mendapatkan akta nikah kami. Pernikahan kami akan diadakan pada sore hari tanggal 18 Oktober. Kamu dipersilakan untuk hadir. Pada pagi hari tanggal 18 Oktober, kompetisi desain internasional akan diadakan. Liu Xuefu akan menikah pada sore hari. Pada saat itu, setelah Xuefu memenangkan kejuaraan umum kompetisi desain internasional dan kemudian mengadakan upacara pernikahan denganku, itu akan menjadi panan ganda karir dan cinta. Xuefu, pada saat itu, kamu akan menjadi yang paling wanita beruntung di dunia. Aku juga berpikir begitu. Pada hari itu, aku pasti akan menjadi yang paling wanita beruntung di dunia. Benar. Mungkin, itu akan menjadi hari terburuk. Bagaimanapun juga karyamu Liu Xuefu, tidak kamu rancang sendiri. Shenxi, aku tahu bakat desainmu lebih rendah dariku. Tapi kamu tidak bisa karena kamu lebih rendah dariku. Memfitnahku di sini kan? Kamu adalah orang yang menjiplak karyaku. Dan aku lebih rendah darimu. Shenxi, kurasa kamu pasti mengalami delusi keagungan. Xuefu kami adalah seorang desainer terkenal secara nasional. Sementara kamu hanyalah seorang pedagang kaki lima. Beraninya kamu tanpa malu mengklaim bahwa Xuefu menjiplak karyamu. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Dan lihat seperti apa penampilanmu. Aku tahu bahwa dengan mengatakan semua ini, kamu hanya ingin menarik perhatianku. Biar ku beritahu, aku sekarang adalah menantu kesayangan keluarga Shen. Aku bukan lagi pria yang mampu kamu pertahankan. Bersikaplah masuk akal. Dan segera ingat. Pelayan, bungkus semua pakaian yang ingin dia beli untukku. Karena Shenxi toh tidak mampu membelinya, aku akan membelikannya untuknya. Liu Xuefu, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa dengan mencegahku mendapatkannya, kamu bisa mendapatkannya kan? Apakah kamu sudah gila? Pakaian ini hanya lebih dari 1 juta. Membelinya sangat mudah. Mengambilnya adalah hal yang mudah. Tapi mengambilnya tidak akan semudah itu. Berdasarkan kalian berdua, kalian tidak memiliki kemampuan. Apakah kamu pikir kamu adalah manajer di sini?
Toko ini milikmu. Kamu yang memutuskan. Panggil manajermu ke sini. Aku ingin melihat. Apakah aku bisa membawa pakaian ini hari ini? Bersikaplah masuk akal dan segera-inya. Tunggu sampai manajer tiba nanti dan menampar wajahmu. Kamu akan benar-benar dipermalukan. Satu-satunya yang tersisa tanpa martabat apapun adalah kamu. Manajer, pakaian yang dia inginkan, aku sudah membeli semuanya. Bayar untukku. Halo Nona. Kamu, apakah kamu tahu siapa? Siapa pelanggan yang sebenarnya? Shenxi tidak punya uang. Yang punya uang di sini, hanya aku. Kepemilikan toko ini milik keluarga Shen untuk pelanggan luar. Dan Nona muda keluarga Shen. Kami lebih memilih Nona muda. Kami mengenali nyonya itu. Itu bagus. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah pewaris keluarga Shen. Liu Zuefu. Cepat dan minta maaf kepada istriku. Membungkuk dan minta maaf. Aku adalah nyonya pemilikmu. Aku sekarang memerintahkanmu untuk segera membungkus. Pakaian ini untukku. Aku yang akan membayar. Maafkan aku. Aku tidak mengenalmu. Aku adalah pewaris keluarga Shen. Beraninya kamu tidak mengenaliku. Selingkuhanku hanyalah Nona Shenxi. Toko ini tidak menyambut. Kamu berkualitas rendah seperti itu. Usir mereka. Zuefu, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bukankah ini properti keluarga Shen? Mengapa manajer tidak mendengarkanmu? Shenxi, bukankah kamu hanya mengandalkan merayu kakak laki-lakiku untuk bertingkah sombong di sini? Tunggu sampai hari aku mengungkap topeng palsumu tepat di depan kakak laki-lakiku dan merobeknya. Penghinaan hari ini, aku pasti akan membalas 100 kali lipat. Liu Zuefu, bahkan sekarang, apakah kamu masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya? Kebenaran apa? Kebenarannya adalah bahwa kamu Shenxi cemburu karena Cengyan dan aku akan menikah. Dan kamu mengarang cerita di sini. Aku memberitahumu, kalian berdua sudah menjadi masa lalu. Cengyan, sekarang adalah suamiku. Kamu tidak bisa melakukan apapun padanya. Sepertinya, kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai kamu menghadapi kegagalan mutlak. Baiklah, kalau begitu aku secara resmi memberitahumu. Kompetisi desain internasional. Aku juga akan berpartisipasi pada saat itu. Aku secara pribadi akan merobek topeng palsumu. Keamanan. Usir mereka berdua. Tunggu. Shenxi, bukankah kamu hanya mengandalkan tuan muda keluarga Shen untuk menjadi begitu sombong? Tunggu sampai tuan muda keluarga Shen selesai bermain denganmu. Aku secara alami akan datang dan berurusan denganmu. Ayo pergi. Shenxi, jangan masukkan perkataan mereka ke dalam hati. Aku tidak sedih. Karena apa yang mereka katakan. Aku marah. Karena mereka menghina reputasi kakakku. Aku pasti akan membuat mereka semua membayar harganya. Tarik rekaman pengawasan loan. Hotel Nanjing. Lalu apa yang kamu rencanakan? Baru saja di hotel. Bukankah Wang Qingyan secara pribadi mengakui bahwa dia selingkuh selama pernikahan? Bukti yang begitu bagus. Bagaimana kita tidak bisa dengan benar memanfaatkannya? Kalau begitu, apakah kamu ingin sedikit lagi bukti perselingkuhan Wang Qingyan dan Liu Zuefu? Aku punya cukup banyak rahasia mereka di sini. Kamu, bagaimana kamu mengumpulkan semua ini? Apa kamu lupa? Aku sebelumnya adalah pengacara perceraianmu. Aku punya banyak sekali bukti yang dikumpulkan saat menyelidiki perselingkuhan mantan suamimu. Sepertinya aku membuat pilihan yang tepat. Memilihmu pengacara perceraian ini sebagai rekan seperjuanganku. Kurasa aku menemukan orang yang tepat. Tentu saja, aku tidak hanya bisa secara hukum memberimu bantuan yang berguna, tetapi dalam hidup, aku juga bisa menjagamu. Oleh karena itu Nona Shen, selagi kamu berpartisipasi dalam kompetisi desain, bisakah kamu mengizinkanku mengurus kehidupan sehari-harimu? Gu Tingchen, mengapa kamu begitu baik padaku? Karena aku mencintaimu. Bodoh, karena aku adalah pengacara perceraianmu. Kalau begitu aku menyerahkan kehidupan sehari-hariku ke dalam perawatanmu mulai sekarang. Mengenai kompensasi, setelah kompetisi desainku, aku akan menyelesaikannya denganmu. Baiklah, aku menanti. Zuefu, ini adalah gelang pusaka keluarga kita. Dulu saat Shenxi menikah ke dalam keluarga ini, aku sama sekali tidak mau memberikannya padanya. Kamu adalah menantu di hatiku. Kakak Zuefu, hari ini adalah hari kamu berpartisipasi dalam kompetisi desain internasional. Ini juga hari kamu secara resmi menikah ke dalam keluarga Wang kita. Kami akan menunggumu untuk memenangkan kejuaraan keseluruhan dan datang ke hotel untuk menjadi pengantin kakakku. Zuefu, aku akan pergi ke hotel dan menunggumu. Cengyan, tunggu sampai aku memenangkan piala juara. Barulah kita akan mengadakan pernikahan kita. Baiklah.
Shenxi, aku tidak menyangka kamu benar-benar berani muncul. Apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Aku tidak hanya berani berpartisipasi dalam kompetisi. Aku bahkan berani mencabik-cabikmu. Liu Xiaofu, kamu harus siap menerima tindakanku. Omong besar. Sayang sekali. Kamu tidak punya kemampuan. Selamat datang semuanya di kompetisi desain perhiasan internasional. Tempat. Sekarang mari kita sambut Nona Liu Zuifu ke atas panggung. Para tamu yang terhormat, selamat datang semuanya. Selanjutnya, silakan lihat karyaku, Mimpi Malam Musim Panas. Silakan lihat layar lebar. Draft desainku ditukar. Ini semua salahku. Aku tidak memeriksa dengan jelas. Para tamu yang terhormat, Mimpi Malam Musim Panas. Karya ini, meskipun terlihat biasa, ini juga merupakan hasil dari 3 tahun usaha keras. Itu adalah cincin dan kalung. Bertatahkan bersama. Saling terintegrasi. Itu melambangkan inti spiritual. Para kekasih. Untuk menjadi mandiri, namun bersatu. Aspek unik dari desain ini terletak pada fakta bahwa kalung dan cincin disematkan bersama. Namun pada saat yang sama, mereka juga bisa dipisahkan dengan cerdik. Mereka melambangkan sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta, yang bisa saling mengandalkan dan menjadi satu. Namun pada saat yang sama, mereka adalah individu yang mandiri, mampu secara mandiri menghadapi badai kehidupan. Liu Xiaofu, kamu mencuri draft desainku. Bagaimana mungkin kamu bahkan tidak menghafal konsep desain di dalamnya dengan benar dan masih berani berkompetisi? Jelas itu kamu yang mencuri draft desainku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Shenxi, kamu pedagang kaki 5 bau. Beraninya kamu menyergap karyaku. Seorang pedagang kaki 5, Liu Xiaofu menjadi terkenal 3 tahun lalu. Bukankah ini hanya tuduhan palsu? Liu Xiaofu, apakah aku bilang kamu hanya menjiplak karyaku? Mimpi Malam Musim Panas. Kamu. Maksudku adalah 3 tahun karyamu di dunia desain. Semuanya dijiplak dariku. Hanya berdasarkan klaim tak berdasarmu. Mengatakan satu kalimat. Apa yang bisa dibuktikan? Hati-hati atau aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Kamu mau bukti benarkah? Semuanya, silakan lihat. Ini adalah apa yang aku ajukan pada tahun 21. Paten untuk karya pribadiku. Ini yang dari tahun 22. Ini yang dari tahun 23. Bukankah karya-karya ini milik Liu Zuifu? Desain dari 3 tahun terakhir. Shenxi sudah lama mengajukan paten. Begitu, dia benar-benar menjiplak. Tidak. Ini semua adalah karyaku. Itu adalah Shenxi karena dia cemburu padaku. Itulah mengapa dia memfitnahku. Shenxi, bukti apa yang bisa kamu berikan? Aku bisa membuktikannya. Orang ini adalah staf dari kantor paten. Dia dan semua orang di panel juri saling kenal. Dia bisa bersaksi tentang benar atau tidaknya masalah ini. Saya bisa bersaksi bahwa karya-karya Nona Shen semuanya asli. Benar sekali, dia memang dari kantor paten. Jati ketenaran Liu Xiaofu sepenuhnya didasarkan pada plagiarisme. Plagiat. Shenxi, aku tahu alasanmu hari ini. Berani memfitnahku. Jati kekasihmu duduk di sini sebagai hakim. Semuanya, tolong perhatikan baik-baik pada hakim yang duduk di sini. Xiao De, dia adalah pria tua. Tempat Shenxi berselingkuh dari suaminya dan lari keluar di tengah malam untuk bertemu. Mereka berdua hari ini bekerja sama sebagai kaki tangan untuk memfitnahku di sini. Ya Tuhan, lihat baik-baik videonya. Jadi Shenxi dan Xiao De itu pergi ke hotel bersama di tengah malam. Mungkinkah mereka pergi ke hotel untuk mendiskusikan desain? Bagaimana mungkin mendiskusikan desain di tengah malam? Ini pasti kesepakatan orang dalam. Semuanya, saya menjamin atas reputasi saya.
bahwa kebenarannya bukanlah apa yang semua orang spekulasikan. Jika saya berbohong, saya bersedia mengundurkan diri dari industri desain perhiasan. Itu benar. Xiao De ini, dia memang sangat dihormati di industri ini. Saya belum pernah dengar sebelumnya bahwa dia menyukai wanita. Mungkinkah video ini palsu? Shenxi, apakah kamu berani menyangkal bahwa orang-orang di video itu bukan kamu dan Xiao De? Aku tidak menyangkalnya. Malam itu, Xiao De dan aku menginap di hotel. Kalau begitu kamu mengakui bahwa kamu dan Xiao De berselingkuh. Aku tidak mengakui hal itu. Video itu jelas menunjukkan segalanya. Apakah kamu masih mencoba menyangkalnya? Video itu adalah kebenaran. Nah, sempurna. Sedangkan aku punya paruh kedua video ini. Mari kita lihat bersama. Apa kebenarannya sebenarnya? Bagaimana kamu bisa memiliki sisa video itu? Shenxi, kamu tahu aku merekammu selama ini, bukankah begitu? Jika kau ingin orang tidak tahu, kecuali jika kau tidak melakukannya. Liu Xiaofu, kau pikir Wang Chengyan? Kau pikir Wang Chengyan tentang perselingkuhan itu? Aku baru mengetahuinya sebulan yang lalu, benarkah? Perselingkuhanmu. Aku sudah tahu sejak lama. Sekarang, tidak ada bukti yang tersisakan. Siapa bilang hanya ada satu flash drive USB? Semuanya. Tolong lihat. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nah, kamu menyiapkan semua ini. Ya, paman sepupu, selamat ulang tahun. Apakah kau suka kejutan ini? Aku menyukainya. Kamu sangat perhatian. Shenxi, Xiao De adalah paman sepupumu. Mungkinkah bahwa ini tidak cukup jelas? Semua orang, Xiao De memiliki hubungan darah denganku. Seorang kerabat. Ketika aku membawanya ke hotel hari itu untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-60 bersama sekelompok kerabat dan teman. Dan Liu Xiaofu sengaja memfitnah hubungan antara paman sepupuku dan aku. Apa sebenarnya motifnya? Aku sama sekali tidak melakukannya. Jangan menjebakku. Apa kamu yakin? Kamu yang memberiku video ini saat itu, menyuruhku mencari pendengung daring untuk mendorong video ini ke puncak pencarian populer, untuk merusak reputasi Shenxi. Saya punya bukti. Selama kamu menangani masalah ini dengan baik, aku akan memberimu 100.000. Aku putri keluarga Shen, menunjukkan rasa hormat padamu dengan membiarkanmu melakukan ini. Jika kamu membantuku menghancurkan reputasi Shenxi, aku akan membiarkanmu menjadi pemimpin redaksi. Liu Xiaofu, kau sengaja memfitnah paman sepupuku. Apa maksud dari semua ini? Apakah kau pikir paman sepupuku adalah seseorang yang mampu kau singgung? Orang penting. Macam apa paman sepupumu itu? Aku adalah putri keluarga Shen. Sebagai putri dari keluarga Shen, tidakkah kau tahu bahwa Xiao De adalah sepupu dari kepala keluarga Shen? Apakah dia benar-benar putri keluarga Shen? Dia bahkan tidak mengenali sepupu paman kandungnya. Masalah ini pasti ada sesuatu yang mencurigakan, kan? Mungkinkah dia menyamar sebagai putri keluarga Shen? Siapa bilang aku penipu? Perjamuan pengakuan keluarga Shen itu hari itu memiliki siaran video langsung. Orang yang menjadi fokus utama adalah aku. Perjamuan pengakuan keluarga Shen diadakan khusus untukku. Tidak salah untuk mengatakan itu. Saya memang menghadiri perjamuan pengakuan putri keluarga Shen sebelumnya. Liu Zuifu memang ada di atas panggung. Campuran kebenaran dan kepalsuan ini mustahil untuk dibedakan. Mari kita minta Xiao De mengidentifikasinya. Bukankah dia kepala keluarga Shen? Sepupu. Aku baru saja diakui. Dia adalah putri baptis bagaimanapun juga. Beberapa kerabat keluarga Shenku, aku masih belum terlalu akrab dengan mereka sekarang. Kalau begitu itu wajar saja. Kamu setujukan paman sepupu? Keponakan saya memang ada di atas panggung. Paman sepupu, kamu barusan tidak marah lagi kan? Mendengar kamu bisa mengakui aku. Aku benar-benar bahagia. Maaf, keponakan yang saya sebutkan bukanlah kamu. Orang yang ada di sini adalah keponakan saya yang sebenarnya dan juga nona sejati dari keluarga Shen. Kamu pasti salah. Bagaimana mungkin dia, nona sejati dari keluarga Shen? Dia hanyalah pedagang kaki lima yang bau. Aku pikir kamu sama sekali belum memahami situasinya.
Yang belum mengerti situasinya adalah kamu, Liu Suifu. Ibu Baptis. Ibu Baptis, tolong beritahu orang-orang buta ini bahwa aku adalah putri baptismu. Putriku. Dari awal sampai akhir, hanya Shenxi. Sedangkan untuk Nona Liu Suifu ini, dia hanyalah seseorang yang ku kenal, putri seorang teman lama. Selama percakapan kita, aku memujimu beberapa kali, dan kamu di sini, menyutradarai dan membintangi drama besar ini sendiri. Bagaimana ini mungkin? Kamu jelas mengatakan aku berkelakuan baik dan menggemaskan, dan ingin mengadopsiku sebagai putri baptismu. Mengapa kamu menyangkalnya sekarang? Nona Liu, kamu pasti terlalu memikirkan banyak hal. Kamu menganggap percakapan biasa, dan memperlakukannya sebagai kenyataan. Aku punya putri kandungku sendiri. Mengapa aku harus mengadopsi yang lain? Kamu menyebut Shenxi. Nyonya Shen, kamu tidak salah kan? Shenxi hanyalah orang miskin, pedagang kaki lima yang bau. Bagaimana mungkin dia menjadi putri kandungmu? Seorang pengemis bau dan pedagang kaki lima. Memangnya kenapa? Orang miskin juga bisa mencari uang dengan tangan mereka sendiri. Liu Suifu, aku memberitahumu. Alasan aku menyembunyikan identitasku sebagai nona dari keluarga Shen saat itu justru untuk menemani Wang Chengyan dan berjuang bersama. Tapi bagaimana dengan dia? Setelah aku susah payah membantunya menabung modal untuk bisnisnya, dia malah berhubungan denganmu, melakukan ini. Apakah kau punya rasa malu? Apa hubungannya ini dengan kami? Shenxi, karena kamu benar-benar nona muda kaya. Mengapa kamu menyembunyikannya sampai sekarang? Kamu menyembunyikannya begitu lama. Bukankah itu hanya untuk menjelek-jelekan aku? Semuanya, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Jelas dia yang berselingkuh lebih dulu, terlibat dengan beberapa pria. Apa hubungannya itu denganku? Aku bukan simpanan. Liu Suifu, kau benar-benar menolak menghadapi kenyataan sampai akhir yang pahit. Jika kau bukan simpanan, lalu apa ini? Aku selingkuh dalam pernikahanku. Jadi kenapa kalau aku selingkuh dalam pernikahanku? Setidaknya aku tahu, untuk menikahi seorang pewaris, tidak sepertimu, yang putus asa, pergi mencari pria tua. Semua video ini memiliki cap waktu. Kalau begitu itu pasti nyata. Nona Shen masih terlalu menyedihkan. Dia tidak hanya menikah di bawah derajatnya, dia malah diselingkuhi. Mengapa selingkuhan ini begitu sombong? Keluar, keluar. Keluar, keluar. Tidak. Aku bukan simpanan. Berhenti bicara. Berhenti bicara. Liu Suifu, saya sekarang dalam kapasitas saya sebagai dari kompetisi desain internasional, ketua juri, meminta Anda meninggalkan tempat kompetisi. Bukankah kamu hanya paman sepupu dari pihak Ibu Shenxi? Kamu menyalahgunakan kekuasaanmu. Jangan pernah berpikir untuk mengusirku. Alasan saya mengusir Anda bukanlah karena hubungan saya dengan Shenxi, tetapi karena personel paten yang hadir telah membuktikan bahwa karya Anda sepenuhnya dijiplak. Kami tidak menyambut kontestan penjiplak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Segera tinggalkan tempat ini. Aku tidak akan pergi. Aku benar-benar tidak akan pergi. Berhenti. Lepaskan aku. Aku tidak akan pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tidak, tidak. Aku belum kalah. Aku punya Chengyan. Aku akan menikah dengannya sekarang juga. Aku akan kembali menjadi Nyonya Wang. Putriku, selamat. Terima kasih, Ibu. Shenxi, apakah Anda yakin tidak mau tinggal dan bergabung dengan kami untuk perjamuan perayaan ini? Untuk merayakan kembalinya Anda ke dunia desain, Paman telah menyiapkan banyak anggur yang enak. Tidak, Guru. Aku masih punya urusan yang perlu diselesaikan. Setelah aku menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, aku pasti akan kembali untuk menemanimu dan minum dengan layak. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Kalau begitu, Ibu Guru, aku akan pergi sekarang. Aku akan pergi bersamamu. Baiklah, ayo pergi. Biar ku beritahu kalian semua, menantuku luar biasa. Ibu, Suifu, kemarilah. Semuanya lihatlah. Sudah ku bilang, menantuku pasti akan menang. Juara keseluruhan kompetisi desain internasional. Ini sangat berat. Pasti sangat mahal kan? Terbuat dari emas murni, bernilai sangat mahal. Tapi, yang aku harga adalah kehormatan besar ini.
Kakak Suefu, kamu terlalu luar biasa. Kamu bahkan bisa memenangkan piala internasional. Istri kamu benar-benar kebanggaanku. Penghargaan internasional ini tidak seberapa. Aku bahkan tidak berusaha keras. Aku hanya menggambar sesuatu dengan santai. Aku tidak menyangka akan benar-benar memenangkan penghargaan. Hanya dengan menggambar santai. Dan kamu bisa memenangkan hadiah utama internasional. Itu benar-benar luar biasa. Nona Liu memang luar biasa. Tapi yang benar-benar mengesankan, bukanlah keterampilan desainnya, melainkan kebohongannya yang tak ada habisnya. Shenxi, mengapa kamu di sini? Kamu tidak mencoba memenangkan hatiku kembalikan. Biar ku beritahu, aku tidak tertarik padamu. Di tanganmu, mengapa kamu juga punya piala? Kenapa saya melihat trofi di tangan Shenxi? Kenapa sama dengan trofi Liu Zuefu? Mungkinkah kompetisi internasional tahun ini memiliki 2 juara? 2. Shenxi, hari ini tempat ini adalah tempat pernikahanku. Aku tidak menyambutmu di sini. Keluar. Liu Zuefu, sudah kubilang sebelumnya bahwa di hari pernikahanmu, aku akan secara pribadi mengungkap wajah aslimu. Shenxi, kurasa kamu dicampakkan oleh kakakku dan terprovokasi. Jati kakak Suefu baru saja memenangkan piala, dan kamu membawa yang palsu. Palsu tetap palsu. Itu sama sekali tidak bisa dipamerkan di depan umum. Lihat di sini, warna pialamu bahkan tidak benar. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan piala menantuku? Piala menantuku terbuat dari emas murni. Benarkah begitu? Kalau begitu biarkan aku tunjukkan pada kalian semua, piala mana yang palsu. Mengapa kamu menghancurkannya? Piala menantuku. Shenxi, apakah kau gila? Kamu ganti rugi piala keluarga kami. Barang palsu. Dan kau berani memintaku untuk membayarnya. Bibi Chen, lihat baik-baik. Piala emas murni. Apakah akan semudah ini dihancurkan olehku? Kalau begitu aku ingin melihat, apakah pialamu asli atau palsu? Suefu, kamu benar-benar tidak menang. Juara kompetisi desain. Aku benar-benar menang. Harap tenang. Semuanya, tolong lihat. Putriku dari awal sampai akhir. Hanya Shenxi. Hentikan tempatnya. Aku menolak menerima ini. Jalan, kukira kamu adalah putri keluarga Shen. Itu sebabnya aku menikahimu. Jadi kamu hanyalah palsu, bukan? Enyah dari sini. Shenxi, aku minta maaf. Aku disesatkan olehnya sebelumnya. Aku benar-benar melakukan beberapa kesalahan. Beri aku kesempatan. Aku janji akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Baiklah. Shishi, kamu selalu menjadi menantu di hatiku. Cengyan juga selalu mencintaimu. Benar kakak ipar. Pulang saja bersama kami. Benar, Shishi. Perjamuan pernikahan sedang disiapkan tepat di sini. Selama kamu berganti ke gaun pengantin, ini akan menjadi tempat pernikahan kita. Bisakah kita mulai lagi? Apakah kau benar-benar berpikir kita bisa memulai lagi? Tepat sekali fakta bahwa kamu datang hari ini. Bukankah itu karena kamu tidak bisa melepaskanku? Kamu masih mencintaiku, kan? Ya, aku memang mencintaimu. Aku tidak bisa melepaskanmu. Itulah mengapa aku secara khusus menyewa seorang pengacara untuk menagih utangku. Menagih utang? Apa maksudmu? Wang Chengyan. Rumahmu, mobilmu, dan perusahaanmu. Semuanya dibeli oleh Shenxi menggunakan uangnya sendiri. Karena kamu sudah bercerai. Aset-aset itu seharusnya dibagi secara wajar. Menurut hukum, semua aset keluarga Wangmu, semuanya harus dibekukan untuk penyelesaian. Bekukan mereka? Mustahil. Semua asetku terdaftar sepenuhnya atas namaku. Shenxi, jangan pernah berpikir untuk mengambil sepeser pun. Tepat sekali. Rumah ini dan perusahaan milik siapapun yang namanya terdaftar. Atas dasar apa Shenxi mendapat bagian? Karena kamu menolak untuk bekerja sama, maka kami akan melanjutkan dengan tindakan hukum. Tunggu untuk menerima panggilan pengadilanmu. Ayo pergi. Shenxi, setelah menjadi suami istri, apakah kamu yakin ingin menjadi begitu kejam? Wang Chengyan, bukankah kau yang lebih dulu tidak punya hati? Aku memberitahumu, tujuanku datang ke sini hari ini semata-mata untuk mengambil kembali uangku dan memutuskan hubungan sepenuhnya
dengan sampah sepertimu. Mengapa kamu awalnya menyembunyikan identitasmu? Keadaanku yang sekarang adalah semua salahmu. Mengapa kamu menyembunyikan bahwa kamu adalah putri keluarga Shen, nona tertua? Katakan padaku mengapa. Agar perusahaanmu dibuka dengan lancar. Aku awalnya berencana untuk memberitahumu. Tapi apa yang kau lakukan? Kau membawa Liu Xiaofu tepat di depanku. Wang Qingyan, fakta bahwa kita mencapai titik ini hari ini sepenuhnya karena dirimu. Karena tidak menghargai apa yang kau miliki. Wang Qingyan, karena kamu tidak bisa menghargai mutiara sejati, maka kamu tidak pantas untuk memilikinya lagi. Aku akui bahwa awalnya aku salah menilaimu. Tapi, apakah kamu tahu mengapa awalnya aku mengejarmu? Karena kamu bodoh. Karena kamu dengan sukarela menghasilkan uang untukku. Dengan mendirikan warung jalanan. Wang Qingyan, aku peringatkan kamu. Jika kamu mengucapkan satu kata lagi, metodeku bisa membuatmu menyesal jauh lebih besar daripada yang bisa dilakukan keluarga Shen. Apel, lalu mengapa kamu tidak membunuhku? Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Apakah kamu pikir kalian berdua akan benar-benar bahagia? Aku beritahu kamu dia hanyalah seorang wanita yang tidak akan aku sentuh selama 3 tahun. Bisakah kamu benar-benar menerima itu? Dengan ini, aku umumkan hari ini. Shenxi adalah tunanganku Gu Tianchen. Pertunangan antara Gu Tianchen dan aku akan segera dilaksanakan. Kalian dipersilakan untuk hadir. Halo, Bibi Liu, pernikahan Nona Shen akan diadakan di Puri. Ingat untuk membersihkan pura secara menyeluruh, dan tunggu Nona datang untuk pemeriksaan. ya. Suefu, Shenxi itu akan segera kembali ke rumah besar untuk mengadakan pernikahannya. Apa? Shenxi datang ke sini untuk mengadakan pernikahannya. Bukankah kalian berdua pernah bertengkar hebat sebelumnya? Kurasa kamu tidak bisa terus tinggal di sini lagi. Aku takut dia akan marah jika melihatmu. Dia sebelumnya mengubah pernikahanku menjadi lelucon. Sekarang dia masih ingin mengadakan pernikahan yang layak di sini. Jangan harap. Suefu, tolong berhenti membuat masalah. Sebelumnya Nyonya Shen tidak secara terbuka memanggilmu putri seorang pelayan. Itu sudah memberiku cukup rasa hormat. Aku diusir dari keluarga Shen karena pencurian. Fakta bahwa Nyonya Shen mengizinkanku mencari nafkah di sini sudah cukup baik. Jika kamu terus membuat masalah, aku takut aku bahkan tidak akan bisa mempertahankan pekerjaan ini. Ibu, apakah ibu tidak punya ambisi lagi? Ibu dan Nyonya Shen berasal dari desa yang sama. Dia sekarang adalah istri ketua. Dan ibu hanyalah seorang pelayan. Apakah ibu tidak pernah bertanya-tanya mengapa? Bukankah dia hanya mengandalkan seorang pria? Tunggu sampai Wang Qingyan kita bangkit kembali di masa depan. Ibu-ibu akan bisa menginjak Nyonya Shen. Bukankah itu membuat ibu bersemangat? Lalu apa yang kamu rencanakan? Rumah mobil dan toko Anda. Semuanya akan langsung dilikuidasi menjadi uang tunai untuk Nona Shenxi. Mengenai perusahaan Anda, kami akan melikuidasinya dalam waktu 5 hari kerja setelah dinyatakan pailit. Itu akan langsung dilelang. Saat ini, kepemilikan rumah ini tidak lagi menjadi milik Anda. Silakan pergi secepat mungkin. Kakak, Shenxi terlihat serius. Dia tidak akan benar-benar menyita semua aset kita kan? Ya Tuhan,
Keluarga kita akhirnya setelah kesulitan besar, naik dari bawah menjadi kaya. Aku benar-benar tidak ingin kembali ke kehidupan di bawah. Aku tentu saja tidak ingin kembali ke pedesaan. Kalau begitu biarkan aku membantu kalian semua. Jalang, beraninya kamu menunjukkan wajahmu di sini. Jika bukan karena kamu merayu Qingyan, bagaimana Qingyan bisa menceraikan Shenxi? Shenxi adalah pewaris keluarga Shen. Liu Suifu, jika kamu tidak ikut campur, keluarga Wang kita akan mendominasi Nancheng. Ini semua salahmu. Liu Zuefu, apakah kamu tahu selama ini identitas Shenxi? Shenxi sengaja ingin menyembunyikan identitasnya. Bagaimana mungkin aku tahu? Apa? Jangan bilang kau ingin memenangkannya kembali. Aku memberitahumu. Tanggal pernikahannya dengan Gu Tingchen sudah ditetapkan. Kau tidak punya kesempatan. Jalang ini menceraikanku hanya beberapa hari yang lalu dan sudah menikahi pria lain. Mereka sudah berselingkuh sejak lama. Ya, mereka sudah berhubungan sejak lama. Pikirkan baik-baik. Shenxi sangat kaya. Mengapa dia bersikeras pergi keluar larut malam untuk mendirikan warung jalanan? Bukankah ini jelas menciptakan peluang bagi kita? Shenxi sengaja menyembunyikan identitasnya karena dia sudah lama menyesalinya ketika dia bersama kakakku. Selama kakakku dan kakak Suefu berselingkuh lebih dulu, dia menghindari tekanan publik. Benar. Dia punya rencana yang begitu licik. Shenxi, beraninya kamu mengkhianatiku. Aku akan membuatmu membayar. Ini hanya Shenxi. Bagaimanapun dia adalah entitas terkaya di Nancheng. Jika kita ingin membalas dendam pada Shenxi, itu akan cukup sulit. Kecuali apa? Kecuali kita menemukan pendukung yang lebih kuat daripada grup Shen. Aku sudah menanyakannya, ketua grup Tiancheng yang menduduki peringkat nomor 1 dunia. Grup Tiancheng baru saja kembali ke negara ini baru-baru ini. Qingyan, selama kau bisa mendapatkan investasi dari grup Tiancheng, jangankan Shenxi, bahkan seluruh keluarga Shen bisa kita injak-injak. Apakah informasimu dapat diandalkan? Aku sudah. Istrimu. Bagaimana mungkin aku menipumu? Kita makmur bersama. Kita menderita bersama. Selain itu, di dunia ini, aku satu-satunya yang paling mencintaimu. Bagus, kalau begitu mari kita pergi bersama ke grup Tiancheng untuk mendapatkan investasi. Katakan padaku mengapa ketua Tiancheng belum tiba. Qingyan, pertemuan dengan ketua Tiancheng ini adalah kesempatan yang sudah lama aku mohonkan kepada ayah baptisku untuk akhirnya didapatkan. Kau harus memanfaatkannya dengan baik. Jangan khawatir, proposal ini sudah aku siapkan sejak lama. Ini pasti akan membuat ketua Tiancheng terkesan. Shenxi, mengapa kamu di sini? Jangan bilang kamu tahu aku akan datang dan sengaja datang untuk mencuri bisnisku. Shenxi, kau sudah membuat Qingyan cukup menderita. Jangan keterlaluan. Mengapa mereka ada di sini? Mereka direkomendasikan oleh wakil ketua Hu. Mereka bilang mereka ingin mendiskusikan proposal secara langsung dengan ketua. Batalkan pertemuan ini. Suruh mereka pergi. Shenxi, kamu menyuruhku pergi dan aku pergi. Kamu pikir kamu siapa? Shenxi, bukankah kau putri dari keluarga Shen? Di depan ketua grup Tiancheng, kau tidak ada harganya. Hak apa yang kau miliki untuk memutuskan? Karena Sisi adalah istri dari ketua Tiancheng. Pergi panggil wakil ketua Hu untukku. Kata-kata istriku tentu saja mewakiliku. Kamu adalah ketua Tiancheng. Tidak mungkin, dia hanya pengacara yang payah. Legenda mengatakan ketua Tiancheng berasal dari keluarga Gu yang terpandang. Bagaimana mungkin itu dia? Shenxi, aku tahu kamu takut aku kembali. Jadi kamu menyeret pengacara buruk ini ke dalam rencanamu. Tapi aku beritahu kamu, kejahatan meniru ketua Tiancheng bukanlah sesuatu yang hanya putri keluarga Shi bisa tanggung. Shenxi, jika kau tahu diri, cepatlah pergi dari sini bersama pengacara buruk itu. Aku akan berdiri tepat di sini dan melihat apakah harga ini adalah sesuatu yang benar-benar bisa kutanggung. Shenxi, aku sudah
memberimu kesempatan untuk menyelinap pergi. Kau hanya tidak menghargainya. Sekarang setelah ayah baptisku ada di sini, tunggulah untuk dipermalukan. Ayah baptis. Shenxi membawa pengacara busuk ini, dan berpura-pura menjadi ketua Tiancheng di depanku, dan mengancamku. Kau harus menegakkan keadilan untukku. Ayah baptis. Apakah kamu buta dasar bodoh bermata anjing? Beraninya kamu tidak menghormati ketua Tiancheng. Ketua. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua? Ayah baptis, kau pasti berbohong padaku kan? Kamu sendiri yang mencari masalah ini. Jangan seret aku ke dalam masalah ini. Ketua, Nona Liu ini adalah seseorang yang dulunya saya. Seorang teman yang saya kenal. Saya memperkenalkannya untuk datang menemui Anda. Ini untuk pertemuan tatap muka. Untuk membahas kerjasama dengan Anda secara benar. Saya melakukan ini juga. Demi perusahaan. Demi perusahaan, wakil ketuahu, Nona Liu Suifu ini, ketika dia datang menemuimu, apakah dia memberitahumu bisnis apa yang ingin dia diskusikan? Saya belum menanyakan tentang itu. Kamu bahkan tidak melakukan pemeriksaan latar belakang. Dan kamu memanggilnya masuk ke kantor ketua. Kamu tidak perlu masuk besok. Ketua tolong jangan. Satpam. Usir kedua orang ini keluar. Mulai hari ini, semua perusahaan di bawah grup Tiancheng dilarang dimasuki oleh kedua orang ini. Liu Zuefu, bukankah kamu bilang proyek ini adalah hal yang pasti? Aku juga tidak tahu. Gu Tingchen adalah ketua Tiancheng. Ayah baptisku tidak memberitahuku ini. Cengyan. Ayah baptisku sangat kuat. Bahkan tanpa investasi Tiancheng, dia masih bisa mendatangkan kelompok yang bahkan lebih tangguh untuk membantumu. Apa yang bisa saya temukan untukmu? Ayah baptis. Kau jalan. Saya hanya melihat bahwa di ranjang kamu cukup patuh dan penurut. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kamu benar-benar menghancurkanku. Kamu tidak boleh lagi muncul di hadapanku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Liu Zuefu, apakah kamu tidur dengannya? Jangan dengarkan omong kosong wakil ketuamu. Dia hanya ayah baptisku. Kami benar-benar tidak bersalah. Hanya hubungan ayah baptis. Dan dia bisa membantumu sebanyak ini. Liu Zuefu, aku pikir kamu yang jalan murahan itu. Cengyan, bahkan jika aku tidur dengan wakil ketuamu, apa bedanya? Bukankah itu semua karena kau? Jangan lupa, Shenxi sudah mengambil rumah keluargamu. Jika aku tidak membiarkanmu pindah ke rumah bangsawan keluarga kami, kau dan ibumu, benar. Dan saudara perempuanmu itu, malam ini, kalian akan tidur di jalanan. Liu Zuefu, jika bukan karena fakta bahwa kamu punya rumah besar, aku pasti sudah mengusirmu sejak. Nora, saya baru saja mendengar Liu Zuefu berkata, dia punya puri untuk ditinggali keluarga Wang. Apa? Baiklah, aku mengerti. Sisi, ada apa? Baru saja pengacaraku menelepon dan berkata, Liu Zuifu membawa keluarga Wang dan memindahkan mereka ke rumah bangsawan itu. Properti itu tidak mungkin yang akan kita gunakan untuk menikahkan. Aku harap tidak juga. Tapi Ibu Liu Zuifu, Yang Lan, dia adalah pelayan yang menjaga rumah bangsawan keluarga kita. Jangan panik dulu. Mari kita pergi ke properti itu dan periksa situasinya. Rumah mewah ini terlalu mewah. Area yang dicakupnya pasti ribuan hektar. Kakak Sulfu, aku pernah dengar kakakku bilang sebelumnya bahwa kamu berasal dari keluarga kaya. Tapi aku tidak menyangka keluargamu sekaya ini. Bisakah aku tinggal di sini selamanya? Tentu saja. Ibu, mengapa kau keluar untuk menyambut mereka sendiri? Anda pasti ibu mertua kan? Halo, halo. Halo, Bibi. Halo semuanya. Kalian semua bisa melihat-lihat dulu. Aku perlu bicara dengan Suifu tentang sesuatu. Lihatlah sekeliling. Mengapa kamu membawa mertuamu ke sini? Ibu? Shenxi mengambil semua aset keluarga Cengyan. Suamiku tidak akan berakhir tidur di jalanan, kan? Tapi kamu tetap tidak seharusnya membawa mereka semua ke sini. Jika Shenxi melihat ini, semuanya akan hancur. Jangan khawatir. Aku tahu Shenxi akan mengadakan pernikahannya di sini. Hari dia mengadakan pernikahan, aku akan membawa mereka keluar untuk jalan-jalan dan itu saja. Aku akan kembali setelah selesai. Aku tidak percaya Shenxi bisa tinggal di sini selamanya.
Tapi bagaimana jika kamu bertemu dengannya? Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Nona tertua telah tiba. Mengapa kalian semua ada di sini? Shenshi, seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan itu padamu bukan? Bukankah kamu sudah puas mempermalukanku di grup Tiancheng dengan segala cara? Dan kamu berani lari ke rumahku? Apa sebenarnya maksudmu? Rumahmu. Wang Chengyan. Di akta properti rumah bangsawan ini, apakah namamu tertulis? Bagaimana bisa? Mungkinkah di akta properti ini namamu tertulis? Itu jelas bukan masalahnya juga. Lalu mengapa kamu bicara omong kosong? Tapi di akta properti untuk rumah bangsawan ini, nama ibuku yang tertulis. Shenshi, apakah kamu pikir kamu adalah putri orang terkaya di Nanjing? Semua properti di Nanjing milik keluarga Shenmu. Kakak Suefu tumbuh besar di rumah bangsawan ini sejak kecil. Ini jelas rumah keluarganya. Aku pikir kamu sedang mengalami episode delusi. Hentikan angan-anganmu. Apakah Sisi berbicara omong kosong atau tidak? Tunggu sampai Yang Lan tiba, dan kamu akan tahu kebenarannya. Telepon saja dia kalau begitu, siapa takut pada siapa. Bibi Yang Lan, tolong cepat datang dan beritahu Shenshi, siapa pemilik sebenarnya tempat ini. Ibu, di depan keluarga Wang, kau harus menjaga kehormatanku sepenuhnya. Kalau tidak, Chengyan, dia akan membenciku. Bibi Yang, tolong jelaskan kepada mereka. Milik siapa rumah bangsawan ini sebenarnya? Mengenai aset ini, itu milik Nyonya Shen. Ziahu, bukankah ini aset keluargamu? Bagaimana tiba-tiba ini menjadi milik keluarga Shen? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Aset ini memang milik keluarga Shen. Tapi aku tumbuh di sini sejak kecil. Itu bukan rumah bangsawan keluargamu. Mengapa kamu diizinkan tinggal di sini? Karena aku adalah pelayan keluarga Shen. Apa? Seorang pelayan? Jetil Yu Suefu, bukan pewaris kaya. Tetapi putri dari kamu ini, pelayan tua. Karena kamu adalah pelayan tua, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Putraku menceraikan pewaris keluarga Shen demi putrimu. Mengapa? Dasar nenek tua. Beraninya kau memukul ibuku. Meskipun dia adalah seorang pelayan, kau hanyalah seorang gadis desa dari pedesaan. Siapa yang lebih mulia daripada siapa? Liu Suefu, kau jalang. Jika bukan karenamu, apakah keluarga Wangku akan jatuh ke keadaan ini hari ini? Kamu bahkan berani memukul ibuku. Lihat saja, aku akan membunuhmu. Keamanan, singkirkan pembuat onar ini dari sini. Tidak. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Nak, mengapa kamu berlutut kepada Shenshi? Cepat bangun. Shishi. Semua yang terjadi sebelumnya adalah salahku. Aku seharusnya tidak mengkhianatimu. Sekarang aku tidak berani berharap bahwa kita bisa kembali seperti dulu. Aku hanya meminta kamu kembalikan rumah dan mobil itu padaku. Apapun yang kamu katakan, mulai sekarang, aku akan mendengarkanmu baik. Shishi. Wang Chengyan pahami ini baik-baik. Barang-barang itu awalnya dibeli dengan uangku. Mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Jadi kamu tidak berniat mengembalikan perusahaan itu padaku, benarkah? Berhentilah bermimpi. Kamu sudah sangat kaya sekarang, dan kamu masih tidak mau memberiku bahkan sedikit pun uang kembali. Kamu adalah alasan aku berakhir seperti ini. Hari ini aku ingin nyawamu. Kenapa kamu berdiri terpaku di sana? Usir dia keluar sekarang. Jangan tarik aku. Jangan dorong aku. Shenshi, aku tidak akan melepaskanmu. Kurasa Wang Chengyan ini sudah menjadi tidak stabil mentalnya. Sisi, mulai hari ini, aku akan mengirim orang untuk melindungimu. Aku tidak akan membiarkan orang yang mencurigakan mendekatimu lagi. Yakinlah.
Aku terlalu mengenal Wang Chengyan. Dia hanyalah macan kertas. Dia tidak bisa menyebabkan masalah nyata. Tapi masih ada Liu Xuefo. Wanita ini memiliki niat jahat. Apalagi ibunya masih ada di kediaman itu. Aku masih khawatir. Kekhawatiranmu masuk akal. Aku dengar dari ibu bahwa Yang Lan ini berasal dari kampung halamannya. Jadi meskipun perilakunya tidak pantas, dia tetap dipertahankan di rumah bangsawan itu. Tapi kita akan segera menyelesaikan pernikahan kita di sini, terus mempertahankannya di sini. Tidaklah pantas. Aku ingin mendiskusikan sesuatu dengan ibumu. Pecat Yang Lan. Dan berikan dia sejumlah besar uang. Kurasa dengan cara ini baginya, sudah menunjukkan kebajikan dan kebenaran yang tertinggi. Ya itu akan bagus. Enya, Mengapa kau mendorongku? cara aku berakhir. Itu semua karena kamu. Seharusnya aku menjadi menantu dari keluarga kaya. Akan kubunuh kau. Kau ingin membunuh ibu dan anak yang belum lahir. Kalau begitu cekik saja aku. Apa maksudmu? Kau hamil. Kau dan pria tua itu. Bukankah kalian berdua? Aku, pria tua itu dan aku, itu baru terjadi baru-baru ini. Bukankah itu semua karena kau? Selain itu, pria tua itu. Apakah dia bahkan punya kesuburan? Kami sekarang sudah punya bayi. Keluarga kami yang beranggotakan 3 orang bisa hidup bahagia bersama. Namun, kami tidak punya uang sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Lalu apa rencanamu? Ibu, ada apa denganmu? Kau makhluk terkutuk. Ini semua salahmu. Kamu membuatku kehilangan pekerjaanku. Ibu jangan pukul dia. Dia sedang hamil. Hamil. Aku sedang hamil sekarang. Tapi, aku tidak punya cukup uang untuk membesarkan anak ini. Ketika aku pergi, keluarga Shen memberiku sejumlah uang. Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Itu cukup bagimu untuk membesarkan anak itu. Uangmu bahkan tidak cukup untuk kuselipkan di antara gigiku. Aku tahu keluarga Shen akan tidak berperasaan. Kalau begitu, kita juga tidak akan bersikap benar. Tepat sekali. Ketika kita mendapatkan uang dari keluarga Shen, aku akan menjadi menantu dari keluarga kaya. Aku akan menjadi putri dari keluarga kaya. Kalau begitu, bukankah aku akan menjadi ibu mertua dari keluarga kaya? Liu Zuefu, bagaimana kamu bisa masuk? Shenxi, apa kau lupa? Ibuku sudah berada di kediaman ini selama puluhan tahun. Semua kunci gerbang utama di kediaman ini sudah kuduplikasi semuanya. Jika aku ingin masuk, itu sangat mudah. Shenxi, bukankah kau hanya mengandalkan memiliki latar belakang yang lebih baik dariku, memamerkan kekuasaanmu di depanku? Coba saja bersikap angkuh di depanku lagi. Hentikan. Jika Sisi menderita kemalangan apapun, 300 juta ini, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Gu Tingchen, hentikan omong kosongmu. Jika kau terus bicara, apa kau percaya aku akan membunuhnya? Tenanglah. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Aku salah bicara. Kau suka sekali berpura-pura menjadi pahlawan, bukan? Tusuk dirimu sendiri di dada. Lalu berlututlah. Dan bawa cek itu kepadaku. Baiklah. Aku akan menusuk. Tidak, Gu Tingchen. Jangan lakukan hal bodoh. Diam. Sisi. Gu Tingchen, apakah menurutmu hanya karena
Kau sudah menyerahkan saham, aku akan melepaskannya. Hari ini aku akan membuat kalian berdua mati di sini. Liu Zuefu? Apa maksud laporan ini? Mengapa ini menunjukkan anak kita baru berusia 3 bulan? 3 bulan apa? Anak kita baru berusia 2 bulan. Dia berbohong padamu. Jangan percaya omong kosongnya. Asalkan kau membawaku anak berusia 3 bulan, ubah menjadi 2 bulan. 100.000 ini akan menjadi milikmu. Jangan khawatir, itu sudah diubah. Video ini palsu. Dia menjebakku. Aku juga punya di sini. Rekaman dia dan wakil ketua Hu. Jadi anak ini milik pria tua itu. Kau benar-benar membuatku membesarkan anak orang lain. Kau sedang mempermainkanku. Tidak, Qingyan. Sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Uang tebusan 300 juta sudah kita amankan. Sekarang mereka berdua ada di sini. Selama kita membunuh mereka berdua, kita bisa lolos. Kau tahu betapa banyak yang kukorbankan demi anak ini. Beraninya kau menipuku. Shenxi. Ini semua salah Shenxi. Salahkan Shenxi. Aku akan membunuhmu. Kaulah yang pantas mati. Qingyan. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Semua yang kau lakukan, semuanya hanya untuk dirimu sendiri. Orang sepertimu tidak pantas hidup. Kaulah yang seharusnya mati. Pergi ke neraka. Bahkan jika aku harus masuk neraka, aku ingin kau mati lebih dulu. Jangan bergerak, polisi. Jangan bergerak. Tingchen, kamu sudah bangun. Pelan-pelan. Dokter mengatakan luka tusukan itu hampir menembus jantungmu. Mengapa kamu begitu bodoh? Mengapa kamu benar-benar menusuk dirimu sendiri? Apa yang akan kulakukan jika kamu mati? Jika aku tidak menusuk lebih dalam, Wang Qingyan tidak akan percaya padaku. Sisi. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Apakah wajahmu masih sakit? Apakah aku sangat jelek sekarang? Tidak, kamu sama sekali tidak jelek. Sisi adalah yang paling cantik. Selamat datang, silakan masuk. Silakan. Adik perempuan kami. Terlalu tidak sabar. Dia baru saja keluar dari rumah sakit. Dan mereka sudah bersiap untuk menikah. Mendekorasi untuk pernikahan selama beberapa hari terakhir ini benar-benar membuat kami kelelahan. Tepat sekali. Kakak keempat coba periksa di sana. Baik. Kakak sulung kakak kedua. Bagaimana pengaturannya? Tempatnya sudah hampir sepenuhnya diatur. Hari ini adalah hari besar adik perempuan kami. Wajar saja jika kami harus lelah. Tapi di mana Tingchen? Gu Tingchen, kamu sudah merias wajahku selama 3 jam sekarang. Pinggangku hampir patah karena duduk. Hampir selesai, hampir selesai. Tinggal sentuhan akhir sekarang. Baiklah, selesai. Lihatlah. Aku tidak menyangka, kamu ternyata punya bakat yang cukup besar dalam merias wajah. Tentu saja, namun bakat ini
hanya diperuntukkan bagimu. Jadi Nyonya Guku. Sekarang bisa tampil pernikahan kita. Apakah Anda berjanji untuk mengambil wanita ini sebagai pengantin Anda, untuk mengadakan perjanjian pernikahan dengannya, untuk setia kepadanya selamanya, sampai akhir hidup Anda? Ya, saya bersedia. Apakah Anda berjanji untuk mengambil pria ini sebagai suami Anda, untuk mengadakan perjanjian pernikahan dengannya, untuk setia kepadanya selamanya, sampai akhir hidup Anda? Aku punya. Sekarang saya menyatakan, Anda suami dan istri. Mempelai pria boleh mencium mempelai wanita.